Kita sering mengeluh capeknya menjalani pekerjaan. Kita sering menuntut ini itu ke atasan. Kadang pekerjaan kita dianggap kurang efektif dan tidak solutif. Kadang perusahaan selalu ingin mengecilkan biaya operasional dan berharap hasil yang optimal. Guys, bersyukurlah dengan apa yang kita jalani. Karena mungkin sebentar lagi pekerjaan kita akan diambil alih sama AI, Artificial Intelligence. Ini sangat menarik. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah model statistik yang digunakan untuk mengambil keputusan dengan menggeneralisir karakteristik dari suatu objek berbasis data yang kemudian dipasang di berbagai perangkat elektronik. Mungkin ini akan menjadi solusi ketika tenaga manusia kalah dan robotlah yang lebih berfungsi. Di saat perusahaan tidak ingin menaikkan gaji, tapi ingin mendapatkan hasil yang lebih presisi. Enggak. Nggak seseram itu juga sih. Jadi gini, karena sebenarnya kan tujuan pengembangan AI ini adalah untuk memudahkan manusia menjalani hidup dan menyelesaikan pekerjaan. Karena kita tahu semua pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki keterbatasan. Artificial intelligence didefinisikan sebagai kecerdasan yang ditunjukkan oleh suatu entitas buatan. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Kecerdasan buatan memungkinkan mesin untuk belajar dari pengalaman dan menyesuaikan input-input baru. Sebagian besar contoh AI yang kita akrab sekarang adalah mulai dari komputer yang bisa bermain catur atau biasa kita kenal sebagai bot di istilah game, sampai mobil yang sekarang bisa mengendarai sendiri tanpa adanya supir. Nah, hal-hal seperti ini nih yang sangat mengandalkan pembelajaran mendalam dan pemrosesan bahasa alamiah. Dengan menggunakan teknologi ini, komputer dapat dilatih untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan memproses sejumlah besar data dan mengenali pola dalam data. Sejarah AI berawal di tahun 1950 oleh seorang ilmuwan matematika bernama Alan Turing. Dalam tulisannya berjudul Computing Machinery and Intelligence, mengeluarkan pernyataan yang membangkitkan semangat pengembangan AI. Turing bilang bahwa jika manusia mampu menyelesaikan masalah dan membuat keputusan berdasarkan informasi dan tatanan yang tersedia, terus kenapa mesin nggak bisa? Maka para ilmuwan lain pun semakin yakin dan semangat untuk menciptakan mesin yang dapat menyerupai kecerdasan manusia. Bentar, sebenarnya kecerdasan apa sih yang kita bicarakan ini? Jadi gini, menurut sumber yang kami ulik, kami menyimpulkan ada 4 bentuk kecerdasan yang saat ini sudah diterapkan. Yang pertama, acting humanly, di mana membuat sebuah sistem komputer yang bisa melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas seperti yang bisa dilakukan manusia. Kedua, thinking humanly, di mana sistem tersebut berpikir seperti halnya manusia yang kemudian akan menentukan sebuah tindakan. Jadi bisa dikatakan bahwa sistem dibuat bisa melakukan pemikiran yang manusiawi. Ketiga, think rationally. Nah, di sini para ahli menciptakan kalau nantinya komputer bisa berpikir secara rasional, sehingga nggak lagi berpikir kaku. Keempat, act rationally. Jadi teknologi AI ini pada perangkat komputer bisa bertindak secara rasional. Bukan cuma menirukan pekerjaan manusia aja, tapi bisa menyadari suatu masalah dan kesalahan. Hasilnya, pekerjaan yang dilakukan bisa dihentikan sementara. Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak mesin dan komputer yang mampu memenuhinya. Karena ketika memenuhi satu bentuk aja, itu udah menunjukkan bahwa teknologi AI sukses diterapkan pada suatu komputer atau perangkat. Sejak era 50-an sampai saat ini, kemunculan AI membawa perubahan besar dan harapan baru untuk hidup lebih baik. Mari kita uraikan beberapa manfaatnya. AI ini bisa membantu meminimalkan kesalahan. Contoh, fitur autofocus yang ada di kamera. Jadi dengan adanya fitur ini, kamera menjadi lebih mudah karena bisa langsung fokus ke objek, sehingga meminimalkan kesalahan menentukan fokus dari apa yang dibidik. AI juga bisa menjadi solusi untuk hemat energi. Contohnya, penggunaan sistem otomatis mematikan lampu di gedung-gedung perkantoran. Jadi, semisal diketahui oleh sistem tidak ada aktivitas di ruangan, maka otomatis lampu akan dipadamkan. Ketika AI diterapkan di bidang pertambangan, bisa membantu eksplorasi kekayaan alam. Misalnya, membantu perusahaan pertambangan untuk mendeteksi lokasi ideal dilakukan kegiatan pertambangan.
Adanya AI membuat eksekusi menjadi lebih cepat, sehingga membuat aktivitas pertambangan lebih efektif dan efisien. Teknologi Artificial Intelligence juga memberi manfaat besar di bidang kesehatan. Soalnya sudah ditemukan banyak sekali alat atau mesin untuk mendeteksi penyakit yang dialami pasien. Mesin-mesin atau alat-alat kesehatan canggih ini akan bekerja lebih cepat dan memberi hasil lebih baik dibanding alat ronsen biasa. Jadi, membantu tenaga medis terutama dokter untuk meminimalkan kesalahan dalam melakukan diagnosa penyakit, sekaligus mempercepat penyembuhan pasien. Teknologi canggih ini juga membantu menghemat SDM karena semua sudah dikelola oleh sistem di komputer atau perangkat tertentu. Hal ini kemudian membantu perusahaan untuk mengurangi kebutuhan SDM. Misalnya nih ya, untuk tempat parkir di mana dibuat otomatis nomor parkir keluar di gerbang masuk. Jadi nggak perlu lagi nyediain orang untuk mencatat dan menunggu di pos pintu masuk. Tapi guys, udah jadi hal yang lumrah. Apapun penemuan di dunia ini pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung, ada yang menolak. Ketika AI semakin mendekati kematangannya dan investasi di dalamnya semakin meningkat, beberapa pihak khawatir hal ini akan berdampak pada kehidupan sosial dan teknologi. Ketakutan umum di kalangan analis adalah kemungkinan bahwa AI akan mengakibatkan pengangguran massal di dunia. Soalnya, setiap pekerjaan akan menjadi serba otomatis dan tenaga manusia udah nggak dibutuhin lagi. Seperti yang dikatakan seorang profesor dari Universitas Edinburgh, manusia akan dibutuhkan untuk mengatur beberapa aplikasi berskala kecil dan untuk menemukan kasus-kasus sampingan yang tidak dapat mereka tangani. Tetapi hal ini nggak akan mengurangi terjadinya pengangguran massal. Tapi beda lagi nih sama yang pro AI. Kalau untuk yang pro sama AI, mereka bilang kalau teknologi akan mengarah pada penciptaan jenis pekerjaan baru. Kebutuhan insinyur akan meningkat karena kecanggihan teknologi baru. Manusia juga harus menggunakan AI untuk melakukan fungsi baru dalam kegiatan sehari-hari. Jadi, ada nih salah satu perusahaan riset gitu, namanya firma Riset Gartner. Mereka melakukan penelitian kalau AI akan menciptakan 2,3 juta lapangan pekerjaan, tapi secara berbarengan akan menghilangkan 1,8 juta pekerjaan. Berarti, ada kurang lebih sekitar 500.000 pertumbuhan pekerjaan, dan riset ini dilakukan pada tahun 2020. Walaupun AI memungkinkan tenaga kerja untuk meningkatkan kemampuannya dan mendapatkan pekerjaan baru, udah pasti sih, masalah kehilangan pekerjaan nggak bakalan hilang dalam waktu dekat. Beda lagi nih, kalau semisal AI masuk ke dunia militer, para ahli khawatir bakal muncul robot-robot pembunuh yang dipakai buat perang. Seperti yang pernah dikatakan CEO dari Tesla, Elon Musk. Dia pernah memperingatkan bahwa teknologi AI bisa menjadi trigger Perang Dunia Ketiga. Diaminin juga nih sama Rand Corporation, salah satu badan penelitian di Amerika, bahwa penggunaan AI di dunia militer dapat menimbulkan perang nuklir tahun 2040. Ketakutan juga datang dari dunia kedokteran nih. Beberapa ahli lainnya menyebutkan salah satu ketakutan di kalangan akademisi adalah orang-orang terlalu bergantung pada AI untuk menyelesaikan berbagai tugas. Sebuah laporan publikasi yang berfokus pada kesehatan mengutip dokumen internal IBM yang menunjukkan bahwa aplikasi milik Watson Health telah membuat beberapa rekomendasi pengobatan kanker yang tidak benar. Jadi menurut artikel itu, aplikasi tersebut dibuat hanya untuk menangani sebagian kecil kasus dan skenario hipotesis dari data pasien yang sebenarnya. Kekhawatiran lainnya adalah data pasien yang digunakan dan disimpan dalam aplikasi tersebut bisa berdampak buruk bagi privasi pasien. Contoh nih, DeepMind, perusahaan AI milik Google, itu menandatangani kesepakatan dengan Layanan Kesehatan Nasional Inggris tahun 2015. Sehingga memberikan akses data kesehatan 1,6 juta pasien Inggris untuk meningkatkan kemampuan programnya untuk mendeteksi penyakit. Tapi, tahun 2017, pengawas privasi Inggris Kantor Komisi Informasi memutuskan bahwa kontrak antara NHS dan DeepMind tidak mematuhi hukum perlindungan data. Royal Free Hospital di London yang bekerja dengan DeepMind sebagai bagian dari perjanjian tersebut tidak transparan tentang penggunaan data pasien. Para ahli juga khawatir nih kalau AI dapat digunakan untuk pengawasan massal. Di Cina, ketakutan ini sepertinya menjadi kenyataan.
Nih ya, Cina menggunakan kombinasi teknologi pengenalan wajah dan AI untuk kepentingan pihak berwenang dalam menekan tingkat kejahatan. Menurut laporan New York Times, Cina saat ini memiliki sekitar 200 juta kamera pengintai. Tapi guys, yang namanya penemuan, ada keuntungan, ada juga kerugian. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Ya udah ya seperti itu setiap ada penemuan baru di dunia. Semoga aja ya para ahli selalu bijak mengaplikasikan AI ini di kehidupan manusia. Karena kan pada tujuan awalnya ingin membantu manusia, ingin memudahkan manusia menjalani aktivitasnya, bukan untuk menyingkirkan atau menguasai manusia. Dan mudah-mudahan aja ya kita sebagai manusia ya mau nggak mau harus meningkatkan skill kita. Harus berusaha beradaptasi mengikuti perkembangan zaman biar bisa hidup berdampingan dengan AI. Kalau menurutmu gimana? Kamu orang yang pro AI atau yang kontra?